Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID. Dan sekarang saya bareng sama Mas Iwan. Halo teman-teman semua. Kasih puas dong buat Mas Iwan. Ini dalam rangka Ramadan ya, jadi bisa dilihat bajunya Mas Iwan. Masih koko. Ini masih dalam nuansa Idul Fitri 2024 ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Dan mungkin kalau teman-teman mendengar suara saya agak bindeng ini, kemarin itu habis mudik Cianjur, bolak-balik keluar kota. Dan di saat itu mudik baik-baik aja. Kayaknya tegar-tegar aja. Pas udah selesai shutdown capek semuanya. Nah itu dia nih, mumpung sama Mas Fadli gitu ya. Saya tuh ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain sebenarnya. Hal ini juga curious banget gitu ke diri saya tuh, kalau misalkan gini, nggak apa-apa kok kemarin tuh lagi mudik tuh enak banget gitu, jalaninnya seru gitu kan, fun-fun aja. Tapi kenapa di saat sudah selesai itu down gitu langsung kayak drop lah gitu ya, badan kayak istirahat deh gitu. Nah itu dia tuh, apakah emang itu semata-mata emang drop, atau memang ada rasa mental yang gimana gitu, karena kalau badan tuh pengen istirahat gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi makanya ini kenapa akhirnya kita jadiin konten buat teman-teman ya, karena ini kan mungkin banyak yang ngalamin barusan kemarin ini nih ya kan. Dan ini juga terjadi sama kehidupan kita sehari-hari bro. Jadi kalau misalnya kita ngerasa terlalu capek gitu ya, tanda kutip garis bawah ini ngerasa gitu ya. Nah itu mulai ada sinyal-sinyal, aduh kayaknya pengen istirahat, aduh ini drop nih kayaknya nih. Wah udah mulai ngerasa apa sih orang bilang sumeng-sumeng gitu, meriang-meriang gimana gitu kan. Ini kayaknya harusnya udah mulai drop nih. Jadi mulai dicari-cari nih teman-teman. Oh dicari-cari alasannya ya. Jadi kerasa kayak gitu. Segini nih disclaimer juga, kenapa kita juga akhir membuat ini, karena saya ngeliat Mas Fadli fine-fine aja gitu. Padahal dia juga sibuk kemarin tuh pas bulan Lebaran kemarin tuh dia juga sibuk. Combo, triple. Jadi pembantu nggak ada, anak 3 diurusin berdua sama istri. Dan sebagai informasi teman-teman, anak saya itu barusan lahir beberapa hari sebelum Ramadan. Sebelum Lebaran. Jadi ketika ART pada cuti pulang kampung gitu ya, jadi saya dalam kondisi yang anak saya baru umur seminggu lebih gitu ya. Jadi hampir nggak tidur lah malam ya biasa. Terus sebelumnya juga kan udah begadang di rumah sakit juga gitu kan ya beberapa hari. Dan istri saya operasi sesar, jadi tentunya nggak bisa langsung recovery cepat fit gitu ya, butuh bed rest sampai seminggu gitu. Nah, di kondisi itu ya so far sih baik-baik aja gitu, normal-normal aja gitu. Emang nggak kurang tidur mas? Ya kurang tidur, cuman kan definisi kurang tidurnya buat saya, tidur itu kalau ngantuk. Jadi nggak mesti minimal 8 jam atau minimal 6 jam atau 5 jam deh minimal gitu. Oh ini udah waktunya tidur gitu. Ya, aduh semalam kurang tidur nih, berarti siang ini bakal ngantuk. Nah, banyak yang nggak paham teman-teman, Mas Iwan juga nih ya, kalau sebenarnya itu adalah aturan main dalam hati. Aturan main dalam hati gitu. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin gitu ya, di kondisi dimana kita punya pilihan tanda kutip gitu ya. Misalnya, aduh nih badan kayaknya agak nggak enak nih. Waduh, bakal meriang nih. Udah ada gejala-gejala nih, gitu kan. Tapi harus berangkat kerja nih, kalau nggak bos ngomel, gitu kan. Bisa lah, enggak lah, gitu. Set berangkat. Tapi kalau kayak gitunya misalnya di kondisi yang kerjaannya mungkin nggak urgent banget, izin pasti dikasih, gitu ya. Jadi tuh meriangnya, gitu kan. Jadi tuh meriangnya. Nah, kondisi ini sebenarnya kondisi mental teman-teman, dan bisa dibilang hampir semua ya, sangat banyak teman-teman, mayoritas dari kondisi fisik kita yang disebut sebagai penyakit atau keadaan sakit itu diawalin oleh kondisi mental. Oke. Berarti kayak gini ya, berarti kita ketika memang kemarin tuh memang ngerasa, kayaknya gue harus istirahat deh, kayaknya gue udah selesai semua tugas gue, kayaknya gue harus bed rest gini. Berarti kita memberikan porsi terhadap rasa itu sehingga secara fisik mendukung tubuhnya merespons ya, dan beraksi sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, pasnya seperti itu. Ya bukan berarti enggak kok mas, saya udah benar-benar sangat yakin sehat kok, saya tetap sakit kok. Ada juga yang seperti itu, memang kondisi fisiknya ya gitu. Tapi saya bisa bilang sebagian besar teman-teman kondisinya sebetulnya karena mental gitu. Karena ya sering kali ya kita juga ngalamin gitu ya, ketika ini kan di kondisi saya hari ini kan kerjaan banyak nih gitu kan, bikin konten seperti ini misalnya, cerita sama teman-teman di kantor juga manage tim kan, ada tim yang ini, ada tim yang ini, ada tim yang ini gitu kan. Ketika dalam kondisi yang udah sangat capek, ada sebetulnya, bukannya nggak pernah, bukannya mantap sempurna banget, enggak juga gitu. Ada juga kondisi yang kadang-kadang aduh habis subuh tuh kayaknya
aduh ini kayaknya kalau tidur sampai jam 11 enak nih. Gitu kan. Iya. Berat banget nih, aduh panadol udah nih kayaknya nih, udah pusing nih, udah agak demam nih kayaknya gitu. Tapi di kondisi itu karena ada banyak kerjaan yang harus deadline-nya diselesaikan hari itu dan ada banyak impact negatif sama teman-teman yang memang kalau nanti kita nggak kejar jadinya negatif gitu kan, antar dulu lah sakitnya, gitu kan, berangkat. Ya begitu udah jalan hilang begitu aja gitu. Berarti kan confirm itu kondisi mental loh. Kalau tadi dikasih izin gitu ya, ibaratnya kita kok kayak ada pertarungan dalam hati nih. Wah dulu tuh di daerah Afrika itu dan Amerika Selatan juga gitu ya, ada yang namanya suku Navajo. Wah, jadi ada yang namanya serigala Navajo, itu serigala putih sama serigala hitam nih ya. Kalau kita sekarang ini bayanginnya kondisi hati kita deh. Ada kondisi hati yang ngasih bisikan positif, ada yang bisikan negatif. Dalam hal ini, udah deh bed rest aja lah gitu kan, udah deh sakit kan, gak enak badan kan, mendingan demam aja lah misalnya kan kayak gitu ya. Nah, pertarungan dua serigala dalam hati ini teman-teman selalu dimenangkan oleh siapapun yang Anda kasih makan. Gitu. Siapa ya kalau bisa dalam pikiran kita, siapa yang kita kasih porsi gitu ya? Yang kasih porsi lebih gede untuk dia menang, pasti menang. Gitu. Oke, paham Mbak. Berarti memang banyak dalam kemarin tuh pikiran ada bed rest dulu deh. Karena gini, diminta bed rest supaya besok kerja. Ternyata bed restnya itu lanjut nih. Jadi nggak bisa kerja. Jadi kayak pas dari kantor tuh, aduh, flu, pusing, radang, tiba-tiba udah masuk aja. Padahal kemarin tuh nggak kenapa-napa, bener-bener. Oh kok jadi tiba-tiba sakit gitu karena minta istirahat. Nah, di saat kondisi sekarang ini sudah terjadi gitu ya, itu bagaimana untuk nge-cure-nya, untuk mengembalikan performanya? Nah, sebetulnya ini yang penting nih teman-teman, karena solusinya simpel banget ya, dan ini bisa dilakukan di fase manapun, artinya baru mulai muncul atau udah mulai kejadian kerasa banget atau bahkan lagi drop-dropnya, bisa langsung bangkit cepat sebetulnya kalau memang ini psikosomatis ya, ini penyakit fisik yang terjadi karena kondisi mental gitu. Jadi langsung bisa dengan beberapa teknik yang mungkin kalau teman-teman udah subscribe channel YouTube ini gitu ya, teman-teman sebelumnya mungkin udah pernah tahu tekniknya gitu ya. Nah, spesifik untuk keluhan yang seperti ini teman-teman, di mana teman-teman justru punya punya perasaan terganggu karena kondisi kesehatan yang sebetulnya cuman karena ditoleransi aja gitu, malah jadi drop beneran. Nah, ini gampang banget teman-teman tuh tinggal tapping satu ya dengan teknik EFT yang biasa kita pakai gitu ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita tuh ya, ini ada di layar ini ya, di kedamaian.id gitu ya. Teman-teman cari, teman-teman lihat, atau bisa juga teman-teman subscribe channel ini dan lihat video-video sebelumnya di mana saya juga sudah pernah praktekin tekniknya. Di situ bahkan direkam dengan sangat proper supaya teman-teman bisa punya kondisi yang oke. Di segala kondisi, teman-teman tinggal sesuaikan aja, tekniknya tetap sama kok, dan ini gratis buat teman-teman semua. Wow. Gitu, jadi bisa pakai tapping seperti itu, atau ada juga, kita pernah bahas juga, Mas Iwan, itu kayak terapis yang tidak terlihat yang bisa bantu Anda, atau kita sebut sebagai the unseen therapist. Wow. Ini juga bisa bantu teman-teman semua untuk langsung bisa signifikan perubahannya. Boleh sedikit nggak dijelasin sedikit? Mungkin aku baru tahu nih, bisa dijelasin sedikit unseen therapist itu bekerja seperti apa? Simpelnya gini. Ini sebetulnya banyak kontroversial. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat signifikan intensitasnya gitu ya, rasanya kencang banget mengganggu ya, kayak emosi negatif, bahkan stres, depresi, fobia, trauma berat gitu ya. Ini cuma dalam beberapa puluh detik bisa hilang. Wow. Gitu. Cepet banget. Kenapa? Karena di dalam satu fase itu teman-teman, kita sarankan dalam 40 detik doang aja nih ya. 10 detik teman-teman itu ngalamin yang namanya loving moment disebutnya gitu ya. Jadi momen dimana teman-teman merasakan cinta kasih yang luar biasa, kasih sayang yang begitu penuh di dalam hati selama 10 detik gitu. Habis itu 30 detik berikutnya teman-teman cukup mengizinkan semua bagian diri untuk bekerja sama, undang terapis yang tidak terlihat itu untuk untuk memperbaiki kondisi mental kita dengan caranya sendiri. Biasanya kita udah punya ego state sendiri, Mas Iwan, udah punya cara terapi sendiri, tubuhnya, mentalnya gitu ya, otaknya, kondisi hatinya, pikirannya, semuanya udah punya, cuman selama ini nggak pernah diundang untuk memperbaiki diri, nggak pernah diizinin untuk ya udah deh sekarang gue pengen sembuh nih, gue pengen memperbaiki diri sekarang, apa yang mau dilakuin silahkan dilakuin, gue kasih waktu 30 detik. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi secara ilmiah kita punya perasaan positif yang luar biasa karena loving moment tadi.
walaupun cuma 10 detik, itu udah langsung connect. Habis itu teman-teman bisa langsung izinin 30 detiknya di unseen terapis bekerja buat diri teman-teman semua. Dan dalam 40 detik itu bisa langsung kayak hilang. Oke, gitu. Nah ini kan baru tahu nih saya nih, berarti video-video seperti ini sudah ada ya di beberapa sebelumnya? Udah sampai kita bahas juga. Kalau sekarang kayaknya mungkin untuk mempersingkat, mungkin setelah ini saya nonton video yang sebelumnya. Iya. Karena ini penting banget, karena di waktu kita agak padat ya, di mana lagi kerja, tiba kita juga mungkin ada keperluan keluar, dirasa-rasa nggak enak. Nah itu bisa kita lakukan ya? Bisa. Gitu. Ada waktu yang paling oke nggak? Waktu yang paling tepat kita melakukan itu? Sebetulnya kapanpun aja bisa sih teman-teman. Apalagi kalau teman-teman barusan banget nonton video ini ya. Kalau teman-teman punya keluhan abis ini, langsung aja cek lagi, subscribe channelnya dulu supaya teman-teman tahu kapanpun kita upload video baru. Nah setelahnya teman-teman bisa langsung cari video yang kemarin kita udah bahas tuh. Ada tentang fobia gitu, ada tentang macam-macam deh. Nah dari video-video tadi teman-teman tinggal manfaatin, tinggal praktekin aja gitu. Dan di jam berapapun teman-teman nonton video ini langsung praktek bisa. Wow. Tapi kalau ada rekomendasi sih sebaiknya di dalam kondisi yang rileks, Mas Iwan. Jadi bisa misalnya pas bangun pagi nih, gitu ya. Sebelum bangun, coba langsung dimasukin ke dalam fase relaksasi atau meditasi. Biasanya mungkin buat teman-teman yang suka meditasi gitu ya. Nah ini tuh cocok banget, gitu. Nah bisa juga sebelum tidur. Jadi sebelum tidur gitu ya, kita review lagi hari ini ada emosi negatif apa ya dalam hati gitu. Apalagi yang kira-kira perlu kita rilis atau kita lepas seperti itu. Kan emosi negatif banyak ya, kayak misalnya marah, sakit hati, dendam, takut gitu ya, terus macam-macam, anxiety, stres dan lain-lain. Ini semuanya bisa dilepas dan memang kita perlu melakukan itu untuk bisa kembali bersih gitu. Itu tidurnya akan enak banget, besoknya juga akan seger banget, semangat banget. Gitu. Kalau di komputer bersihin C-nya kali ya? Iya, clear C. Tapi jangan history browser. Habis itu loginnya hilang. Login ulang. Clear C kalau misalkan di komputer di browser gitu ya. Oke. Wah, ini lumayan nih. Aku jadi dapet insight. Tadi langsung mau praktekin, tapi abis ini deh kita coba cek videonya bareng-bareng gitu ya. Karena ini perlu banget dan karena banyak ini yang sedikit tertunda, terus juga menjadi tidak sepenuhnya berada di situ. Kalau misalnya kita lagi meeting gitu ya, aduh badan lagi nggak enak, tapi orang-orang lagi butuh konsentrasi kita gitu, kita jadi nggak full. Nah ini tuh dalam tadi unseen therapist ini dalam 40 detik ya gitu dalam ya. 40 detik aja loh bisa. Wow, itu bisa banget kita. Kita mau meeting, saya ini dulu sebentar, unseen therapist dulu. Nah itu bisa kita mulai gitu ya? Bisa banget gitu. Dan ini bisa untuk semua keluhan mental, apalagi sampai bisa memperbaiki kondisi fisik gitu ya, kondisi penyakit fisik maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa sih yang biasanya mungkin tiba-tiba harus segera hilang tuh? Pusing misalnya tuh. Kan kita nggak tahu loh sebab pusing itu apa gitu kan. Tiba-tiba teman-teman migrain atau sakit kepala gitu kan, biasanya minum Panadol hilang. Tapi kan Panadol juga ini ya, neken simptom yang muncul aja. Akarnya apa sih sebenarnya? Nah, yang menarik, kondisi mental yang diperbaiki ini sembuh ke akarnya, teman-teman. Bukan cuma gejala yang muncul di permukaan. Berarti permasalahan bisa ke cure ya? Bisa ke cure. Gitu. Apa ya? Ini GERD sama asam lambung juga sama itu juga. Gitu kan. Banyak deh teman-teman. Saya bisa bilang bahkan hampir seluruhnya penyakit fisik yang ringan maupun yang berat itu karena kondisi mental. Awalnya karena akar kondisi mental. Gitu ya. Sebutin aja penyakit apapun gitu ya, mau dari cuman sekedar migrain, pusing atau lambung gitu ya, macam-macam, sampai ke misalnya kanker gimana Mas, diabetes gimana, gagal ginjal gimana Mas, misalnya kayak gitu. Tetap itu kan kondisi akumulasi menahun yang terjadi karena kondisi mental yang salah gitu. Jadi ketika itu bener-bener bisa dilakukan dengan dengan bersih, seharusnya teman-teman ada dalam kondisi versi diri terbaik yang teman-teman mampu. Ya, tiap orang beda-beda ya. Tapi kan mendingan jadi yang terbaik versi Anda kan daripada yang hari ini. Kalau ada cara lebih baik mendingan dilakuin kan gitu. Oke. Ini sorry, jadi sedikit nyambung ini gini. Misalnya tadi diabetes, kita mentoleransi yang dahulu yang pernah terjadi. Kembali lagi ke pikiran. Berarti seperti kita mentoleransi, kita sebanyak-banyak minum gula, makan ini itu tidak kontrol, itu ngaruh ke situ juga atau gimana? Ngaruh. Sebenarnya kan apapun yang berlebihan kan akan negatif ya, nggak baik kan gitu ya, dimanapun lah. Agama apapun yang ngasih tahu kalau misalnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Nah kalau misalnya kayak makanan gitu, kenapa diabetes dikaitkan dengan makanan yang manis-manis? Karena makanan yang manis-manis yang dimakan terlalu banyak dan terus-menerus ini sebetulnya kondisi mental.
Oke, itu. Jadi kan banyak yang mengkaitkan dengan wah, gue stres nih harus makan donat ya. Atau gue stres nih kayaknya makan es krim enak gitu. Oke, itu. Tapi terus stres dikit es krim, Oh, gitu. Coklat gitu kan. Apalagi Fanta Oh, misalnya iya, gitu kan. iya. Teh pucuk. Benar. Gitu-gitu. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Larut. Ternyata didiagnosa gitu. diabetes seperti itu. Kalau misalnya pusing, gue kayaknya makan enak sembuh nih, makan ya enaknya yang bikin diabetes tuh kan nasinya banyak banget, atau misalnya ayam goreng yang minyak jenuh apa? Yang crispy itu loh, crispy. fried chicken gitu kan. Wih, itu tuh sebenarnya juga ngaruh nanti lama-lama ya tetap kerja organ tubuh untuk ngeberesin itu kan semakin lama semakin berat. Tapi kalau teman-teman dengan sadar dan mental yang sehat tahu gitu ya, oke, secukupnya aja gitu. Beres kan? Yang diberesin adalah kebutuhannya. Kenapa? Kok solusi stresnya adalah makanan manis, gitu, yang mengandung glukosa tinggi atau kalori tinggi. Kenapa? Gitu. Kalau itunya langsung diberesin, tidak perlu ada diabetesnya bertahun-tahun kemudian kan gitu. Itu dia nyambungnya. Tadi tuh saya berpikir agak pendek. Apa urusannya diabetes sama? Iya kan, diabetes kan rusak pankreas. Iya, rusak pankreas. Ternyata ditarik mundur ke belakang. Oh iya benar. Yes. Semuanya gitu kok. Mungkin kalau teman-teman yang di bidang kesehatan ya, mungkin tenaga kesehatan gitu atau bahkan dokter ya, teman-teman mungkin bisa komentar, bisa kita gali lagi lebih dalam nih supaya kita bisa diskusi lagi lebih dalam. Ini akan seru karena ada banyak orang yang punya penjelasan sepotong-sepotong. Kan sayang ya, kasihan kan gitu. Nah, di kedamaian kita pengen teman-teman bisa punya apa ya, mungkin minimal versi diri yang lebih baik dulu deh dari yang sekarang gitu. Kita bahkan bikin webinar rutin tiap bulan, Mas Iwan. Iya. Ini Mas, aku pengen diskusi lebih dalam gitu ya. Pengen lebih panjang lagi untuk ngobrol tentang hal ini, tapi kan video cukup terbatas gitu kayak gini. Ada nggak satu waktu yang dimana bisa mendapatkan penjelasan lebih detail dan mungkin lebih luas gitu ya kan, apa yang bisa diterapi, apa yang bisa di dalam cakupannya gitu. Ada nggak Mas? Ada, justru di webinar itu teman-teman bisa dapetin semua konten yang teman-teman mungkin perlu. Oke. Jadi bener-bener live loh teman-teman. Jadi kita bikin sesi Zoom bareng-bareng seperti itu ya. Sekarang kan udah era digital ya teman-teman, dari rumah masing-masing kita bisa ngobrol. Anda bisa nanya langsung sama saya, sama teman-teman praktisi yang lain gitu ya. Kita bisa bareng-bareng terapi langsung live juga di dalam webinar itu. Wah, ini wajib ikutan sih, wajib gitu ikutan. Ya. Nanti kita bikinin link Zoom ya, teman-teman. Nanti ketika video ini tayang dan Anda sudah nonton sekarang, teman-teman bisa langsung cek nanti di bawah, buka kolom deskripsi, nanti di situ ada tuh link untuk mendaftar ke webinarnya, dan ini gratis buat teman-teman semua. Ini gratis, serius? Yes, kita bikin gratis. Mungkin 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam kita ngobrol. 1 jam? Yes, ini kan cuma beberapa menit ya. Iya. Ini ya. Nah, di situ teman-teman akan tahu lebih luas, lebih dalam tentang apa ya, kondisi mental Anda sekarang. Bisa jadi banyak orang nggak ngerasa dia sakit secara mental, baik-baik aja kok hidup gua gitu kan. Tapi saran saya teman-teman hadir ke webinar itu karena di situ teman-teman akan nemuin cara untuk jadi versi diri yang lebih baik, dan ini nggak ada salahnya kan, nothing tulus. Yes. Jadi datang aja ke sana. Nanti kita masukin linknya ya. Silakan dibuka. Nanti isi. Klik di kolom deskripsi. Nanti masukin data teman-teman. Nanti teman-teman akan didaftarin ke Zoom sama tim kita. Teman-teman akan dikasih tahu info selanjutnya nanti lewat WhatsApp, lewat email. Yang pasti makanya masukin nomor handphonenya, ada emailnya. Yang ada WhatsAppnya. Dan masukin email yang paling aktif ya. Biasanya orang punya email lebih dari 1. Yang paling aktif yang Anda selalu cek ya. Jadi pastiin masukin di sana. Nanti kita hubungin. Oke. Wah, kalau ini udah tayang dan itu sudah ada linknya, saya daftar. Karena kita butuh banget hal-hal yang kayak begini, dan di mana 1 jam gratis gitu ya. Dan ini mengeksplor apa yang selama ini kita nggak tahu ya. Ternyata pengaruh fisik itu, pikiran itu bisa berpengaruh ke penyakit kondisi fisik fisik, gitu. yes, betul. Wah, ini wajib ikutan. Oke. Bener. Dan teman-teman juga boleh share ini ke orang lain loh. Misalnya, gue sih kayaknya oke-oke aja, tapi ada nih teman gue butuh banget kayaknya. Ini kan ada tombol share nih, teman-teman tinggal tekan aja, di copy, pastein tuh ke grup WhatsApp keluarga gitu kan. Wah, bener. Mana lagi? Grup WhatsApp apa lagi? Tongkrongan RT ya. Bapak-bapak komplek yang isinya itu ya, udah bayar tagihan bulanan gitu. Grup-grup apapun lah gitu ya, teman-teman masukin ke sana. Teman-teman kalau teman-teman peduli sama mereka, teman-teman kirim video ini ke mereka supaya dapetin manfaat yang sama banyaknya sama Anda. Gitu. Siap. Ya. Amal jariah. Oke, thank you banget Mas Fadli. Ini kita tunggu kapan webinarnya, dan saya pasti ikutan banget untuk webinar berikutnya nih. Oke, thank you teman-teman. Thank you Mas Fadli. Thank you Mas Iwan, thank you teman-teman.
Bye.